Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Deswayanti, NIM 1401788 dari kelas C1 2014. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkoneksikan dua buah komputer dalam suatu jaringan yang dinamakan peer-to-peer. Komponen yang digunakan dalam membangun jaringan peer-to-peer yaitu dua buah komputer, ini sebagai PC 1 dan ini sebagai PC 2. Dalam jaringan peer-to-peer tidak ada pembagian peran sebagai server atau client. Keduanya mempunyai peran yang sama. Lalu selain dua buah PC, kita juga menggunakan kabel jaringan UTP dengan tipe kabel crossover, karena cara kerja crossover itu menghubungkan dua komponen yang memiliki jenis yang sama, seperti PC dan PC atau switch dengan switch dan lain sebagainya. Langsung saja kita mulai tutorialnya, yaitu yang pertama pastikan salah satu ujung kabel itu terhubung kepada PC 1. Kita hubungkan dan pastikan sudah benar-benar terhubung. Lalu ujung satunya lagi kita hubungkan ke PC 2 yang pastinya juga harus benar-benar terhubung agar bisa saling berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi di masing-masing PC untuk mengkonfigurasi IP address dari tiap-tiap PC. Oke, di pertama ini kita sebelumnya lihat ada icon di sebelah kanan bawah, itu ada icon bahwa kabel LAN itu terhubung dalam komputer ini. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi IP address dalam PC ini dengan cara diklik local area connection, lalu dalam IPv4 kita properties, lalu isi use the following IP address yang kita inginkan, yaitu 192.168.1.1 dengan subnet max 255.255.255.6. Selain daripada di local area connection, kita juga bisa mengkonfigurasi IP address lewat change adapter setting, artinya hampir sama dengan cara tadi, yaitu lewat local area connection. Caranya masih tetap sama, yaitu di properties local area connection-nya, lalu klik IPv4 dan properties, lalu kita lihat konfigurasi tadi sudah diterapkan dalam PC ini. Baik. Selanjutnya kita lihat icon yang sama, yaitu adanya kabel yang terhubung di beberapa detik yang lalu. Oke, selanjutnya kita lakukan konfigurasi di PC 2 dengan cara yang sangat amat sama dengan cara yang tadi, itu di bagian local area connection. Jika tidak menemukan local area connection, maka ada Ethernet. Nah, for IP address yang saya gunakan adalah 1.3. Tadi sudah dilewatkan dalam beberapa detik yang lalu. Kita bisa mengecek IP PC ini berapa itu dalam command prompt lewat syntax ipconfig. Nah, sekarang kita akan mencobanya dalam command prompt, dan kita mengetikkan syntax ipconfig untuk mengetahui konfigurasi IP dalam PC kedua ini, dan kita lihat konfigurasinya adalah 192.168.1.3, merupakan IP address 4 dari PC ini. Lalu kita lakukan ping. Apa itu ping? Itu merupakan cek koneksi dari PC kita ke PC yang satunya. Dan di sini terdapat jawaban reply from bla 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 dengan TTL sekian. Itu berarti koneksi antara PC 2 dengan PC 1 sudah bisa terkoneksi, artinya tidak ada gangguan apapun. Gitu. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama, yaitu cek konektivitas di PC 1 untuk mengetahui apakah jaringan ini sudah pas atau sudah dapat saling berhubungan atau tidak, gitu, saling berkomunikasi atau tidak. Dan ternyata memang reply ke
IP 192.168.1.3 yaitu PC2. Baik, selanjutnya adalah kita akan melakukan folder sharing, membuat folder sharing. Yang pertama pasti buka Explorer. Kalau kita buat satu folder dalam directory yang kita inginkan. Dalam video ini saya menggunakan library pictures. Sebelumnya library pictures ini memang sudah dalam keadaan publik ya, artinya jaringan manapun itu bisa, jaringan yang terhubung dengan OSIS ini, jaringan yang terhubung dengan PC ini itu bisa mengakses library pictures kita ini. Maka statusnya adalah shared, artinya memang sudah tersharing foldernya gitu. Kita close, lalu kita buat lagi satu folder di local disk C yang pastinya local disk local disk D, dimana local disk D ini pasti sangat privat bagi pemilik PC ini. Kita buat satu folder baru yaitu Jarcom sharing files, klik kanan di properties, lalu masuk ke tab sharing, dan kita lihat statusnya adalah not shared, artinya folder ini belum terbagikan dalam jaringan yang kita buat. Maka kita akan pilih orang-orang manakah saja yang bisa menerima folder shared ini, dengan pastinya permission levelnya harus apa, read kah atau read write. Karena kita akan melakukan transfer, maka kita menggunakan read write. Dan sekarang kita lihat folder Jarcom sharing files ini sudah terbagikan, sudah dalam kondisi dibagikan dalam jaringan. Jadilah folder shared. Selanjutnya kita lihat di directory network. Ada apa di sana? Ada daftar komputer yang memang terhubung dalam suatu jaringan dengan PC kita. Tadi ada Anita dan SRPC itu adalah PC1 yaitu PC ini gitu. Ada beberapa folder yang tadi sudah di-sharekan. Selanjutnya kita lakukan salin data atau menyimpan data dalam folder yang sudah kita bagikan tadi, yang sudah kita sharekan. Kita tambahkan file dalam folder tersebut agar nantinya folder-folder ini bisa PC lain bisa mengambil atau mengcopy atau menggunakan file ini dengan bersama-sama dalam jaringan yang sama pula. Nah, jika kita mengklik Anita, artinya PC2, itu kita harus memasukkan net and password untuk bisa mengakses PC-nya. Maka kita harus melakukan konfigurasi di PC2 dengan mengklik Change Advanced Sharing Center. Ada dua hal yang harus di on dan di off kan. Yaitu yang pertama, jika kita scroll ke bawah akan ada Public Network Folder Sharing. Maka pastikan itu dalam keadaan turn on karena memang kita akan men-share folder ini. Selanjutnya di bagian paling bawah ada password, itu di turn off kan agar bisa memecahkan permasalahan tadi. Lalu save change, dan berarti sudah bisa terselesaikan masalah yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat folder sharing dalam PC2. Langkah-langkahnya tetap sama. Langkah-langkahnya sangat amat sama dengan yang pada PC1. Membuat file baru dalam directory yang kita inginkan, menambahkan file dalam folder yang akan kita buat share, lalu mengkonfigurasikan atau mengatur properties folder tersebut menjadi share gitu. Ya, langkahnya memang sangat amat sama dan kita hanya melakukan langkah-langkah yang sama seperti sebelumnya.
permission levelnya adalah should or write, karena kalori doang. PC yang lain cuma bisa melihat tanpa bisa mentransfer, tanpa bisa mengoperasikan file yang kita sharekan. Oke. Di sini di networknya itu di PC-nya sendiri sudah ada folder file sharing JK yang sudah dibuat barusan, dan kita bisa melihat di PC1 atau SRPC itu ada beberapa folder yang memang sudah di-sharekan. Nah, di beberapa folder tersebut pasti ada banyak data yang bisa kita ambil melalui PC2 gitu. Nah, jadi selanjutnya kita akan melakukan transfer file dari folder PC1 ke mentransfer file ke direktori lokal di PC ini gitu. Tadi sudah melakukan transfer alias copying data, dan kita cek di destination foldernya, dan memang ada folder yang kita inginkan, yang ingin kita transfer. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.